Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Tabalong, Angkatan 30, Kelompok 2, akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis isu global. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Maya Liansari Esfam APT, Nur Husna SPD, Novita Khairunisa SPD, Sutin Agus Minawelni SPD, serta Muhammad Ari Wijayanto SARS. Latar belakang pemecahan masalah isu COVID-19 dimulai dengan mengenal apa itu virus corona. COVID-19 atau coronavirus adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Apa dampaknya bagi manusia? Yaitu menyebabkan infeksi pernapasan. Gejala awal ditandai dengan demam, batuk, dan sesak nafas. Bagaimana kondisi COVID saat ini? Karena virus ini menyebar dengan sangat cepat, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus dan munculnya varian baru. Terhitung hingga tanggal 30 Agustus 2021, jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat, meninggal, dan sembuh telah mencapai jumlah 65.545 orang. Untuk menganalisis isu-isu COVID-19 yang terjadi, menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode pentahelix, yang merupakan kolaborasi 5 unsur subjek atau stakeholder, yang meliputi government, akademi, community, bisnis, dan media. Selanjutnya ada analisis menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Ada pula metode Fishbone, yang merupakan metode untuk menganalisis penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Pentahelix merupakan metode pra-analisis untuk menganalisis isu-isu tentang COVID-19 dari 5 kolaborasi unsur subjek atau stakeholder. Yang pertama ada dari pemerintahan, yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam menangani COVID-19. Hal itu dibuktikan dengan angka penularan COVID-19. Dari segi bisnis, tempat usaha yang kurang memperhatikan prokes, sehingga salah satu penyebab kenaikan COVID-19. Dilihat dari dunia pendidikan, terdapat isu pembelajaran daring yang kurang maksimal. Kelemahan media, masih ada penyebaran hoax, baik berupa penyebaran dampak atau vaksin sebagai salah satu penularan COVID-19. Yang terakhir, ada dari ketakutan masyarakat terhadap vaksin. Hal ini terjadi karena ada. Slide berikut ini merupakan pemecahan masalah pandemi COVID-19 dengan metode USG, urgency, seriousness, and growth. Di dalam tabel ini ada berisi nomor, isu atau masalah, urgency, seriousness, dan growth. Tabel urgency, seriousness, dan growth diisi dengan skala penilaian 1-5. Angka 1 menunjukkan tidak mendesak, angka 2 menunjukkan kurang mendesak, angka 3 menunjukkan cukup mendesak, angka 4 mendesak, angka 5 sangat mendesak. Terdapat 5 masalah pandemi COVID-19 yang akan kami tentukan isu atau masalah. Yang pertama, ketidakmampuan pemerintah dalam menangani COVID-19. Urgency skor 5, seriousness skor 5, growth skor 4, total 14. Yang kedua, tempat usaha yang kurang memperhatikan prokes. Skor urgensinya 3, seriousness 4, growth 3, total 10.
Yang ketiga, pembelajaran daring. Skor urgensi 4, skor seriousness 4, skor growth 3, total 11. 4. Ketakutan masyarakat terhadap vaksin. Skor urgensi ada 4, seriousness ada 4, growth 5, total 13. Yang terakhir ada penyebaran hoax. Skor urgensi 4, skor seriousness 3, skor growth 3, total 10. Dari kelima isu atau masalah tersebut didapatkan total skor terbesar adalah 14 dengan isu atau masalah ketidakmampuan pemerintah dalam menangani COVID-19. Sehingga didapatkan isu atau masalah prioritas pandemi COVID-19 dengan metode ESG, yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam menangani COVID-19. Metode Fishbone. Metode Fishbone atau Fishbone diagram adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram tulang ikan atau diagram sebab akibat. Pada isu ketidakmampuan pemerintah dalam menangani COVID-19, muncul beberapa masalah atau kondisi yang ada di masyarakat. Pada kategori material, yang pertama yaitu ada kelangkaan tentang tes swab, alat-alat prokes dan juga vitamin. Kemudian yang kedua adanya vaksin yang terbatas. Pada kategori metode, yang pertama ada vaksin. Vaksin di Indonesia belum menyeluruh ke penjuru Indonesia. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum divaksin. Yang kedua yaitu ada tracing atau swab massal. Swab yang dilakukan oleh pemerintah masih belum optimal karena masih banyak masyarakat yang belum diswab. Yang ketiga ada PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Penerapan PPKM masih belum optimal karena banyak masyarakat yang melanggar PPKM tersebut. Kemudian pada kategori mesin, pemerintah masih belum mampu membuat vaksin bersandar WHO. Pada kategori men, masyarakat Indonesia banyak yang tidak percaya akan adanya COVID-19. Kemudian, masyarakat Indonesia banyak yang tidak menerapkan prokes di tempat umum seperti di pasar, di kafe, ataupun lainnya. Rekomendasi alternatif penyelesaian. 1. Alternatif penyelesaian. Adanya kebijakan dari pemerintah untuk membatasi dan menurunkan harga tes swab, alat kesehatan, dan vitamin untuk masyarakat. Tahapan setiap alternatif. 1. Adanya kebijakan mengenai peraturan yang berlaku untuk pembatasan harga tes swab, alat kesehatan, dan vitamin. 2. Menangkap oknum-oknum yang menyebabkan susahnya distribusi alat kesehatan dan vitamin ke masyarakat. Hasil yang diharapkan: tes swab, alat kesehatan, dan vitamin mudah didapat serta harganya terjangkau. Para pihak yang terkait, pemerintah, dan pelaku usaha. 2. Alternatif penyelesaian. Edukasi yang baik mengenai virus COVID-19 kepada masyarakat. Tahapan setiap alternatif. 1. Pemberitaan yang mengedukasi masyarakat dengan baik oleh media. 2. Edukasi yang baik dimulai dari keluarga sendiri dan masyarakat sekitar mengenai penanganan COVID-19. Hasil yang diharapkan: masyarakat percaya adanya virus COVID-19 dan menerapkan prokes, serta tidak takut dengan program vaksin COVID-19. Para pihak yang terkait, pemerintah, media, dan masyarakat. 3. Alternatif penyelesaian. Vaksin yang menyeluruh untuk semua kalangan masyarakat. Tahapan setiap alternatif. 1. Vaksin diimpor dari negara lain. 2. Vaksin disosialisasikan kepada terkait penanganannya. 3. Vaksin didistribusikan secara cepat dan menyeluruh. Hasil yang diharapkan: vaksin tersedia dan terdistribusi merata. Para pihak yang terkait, pemerintah, dan masyarakat. 4. Alternatif penyelesaian. Program PPKM untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19. Tahapan setiap alternatif. 1. Sosialisasi kepada masyarakat. 2. Menguatkan pos komando PPKM di tingkat RT. Hasil yang diharapkan: penerapan PPKM yang optimal. Para pihak yang terkait, pemerintah, dan masyarakat.